bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1507 dan berlangsung sehingga 1903. Letaknya berada di Aceh Riau. Kini dikenal sebagai Aceh Besar. Kesultanan ini didirikan oleh Ali Hayat Shah pada tahun 1496 di atas wilayah bekas Kesultanan Lamuri yang telah ditaklukkannya. Namun pada awalnya Aceh merupakan bagian atau kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir. Penetapan Kesultanan Aceh sebagai kerajaan yang berdaulat dimulai ketika Ali Muhayyad Shah dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1507. Meskipun ada sumber lain yang menyebutkan tahun 1514, setelah menjadi sultan, Ali Muhayyad Shah berhasil memperluas wilayahnya dengan menaklukkan Pedir serta beberapa kesultanan kecil di sekitarnya seperti Daya, Lidi, dan Nakur. Kesultanan Aceh juga dibangun di atas reruntuhan atau sisa-sisa kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya di kawasan itu, seperti Indrapurba, Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapura. Kondisi sosial dan politik. Kesultanan Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam besar karena mampu membangun sistem militer dan pendidikan yang kuat, pemerintahan yang teratur, serta pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Kemampuan diplomasi Aceh juga kuat, menjalin hubungan dengan berbagai negara. Sumber sejarah penting tentang kesultanan ini adalah kitab Baitus Salatin, karya Naruddin Araniri, 1637, dan juga Nisan Sultan Ali Muhayyad Shah yang menyebutkan beliau wafat pada 12 Zulhijjah 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Aceh mengalami perkembangan pesat ketika Pasai melemah akibat serangan Majapahit sekitar 1350 dan Portugis yang menguasai Malaka. Kapal dagang yang biasanya singgah di Pasai dan Malaka mulai beralih ke Aceh. Pada 1524, Pasai pun menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Aceh. Dari sinilah Kesultanan Aceh mulai tampil sebagai kekuatan besar yang berani melawan penjajahan baik dari Portugis maupun Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai masa kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang meluas hingga ke Semenanjung Malaya. Ia mengembangkan pusat perdagangan dan membangun sistem pemerintahan serta militer yang kuat. Aceh menjadi penguasa laut yang disegani, khususnya oleh bangsa Eropa. Komoditas dagang Aceh sangat beragam, terutama rempah-rempah dan bahan pewarna yang sangat dibutuhkan di pasar internasional. Iskandar Muda juga menyusun undang-undang pemerintahan yang bernama Adat Makunta Alam, yang ditulis dalam bahasa Arab dan berbentuk syair Melayu. Iskandar Muda terkenal sebagai penguasa yang memperhatikan stabilitas kerajaan dan ketahanan militer. Ia juga piawai dalam diplomasi, menjalin hubungan tidak hanya dengan kerajaan Nusantara, tetapi juga dengan negara-negara besar seperti Inggris, Belanda, Turki Utsmani, dan Prancis. Masjid Raya Kesultanan Aceh Baitur Rahman dalam bentuk awalnya bangunan megah di tengah. Berdasarkan lukisan abad ke-19, Masjid Raya ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Kini masjid tersebut memiliki 7 kubah dan 8 menara.
Di bidang kesusastraan dan agama Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Mereka adalah Hamzah Fansurik, hidup pada masa Iskandar Muda dengan karya Tabian fil Ma'rifati al-Ajad. Syamsuddin al-Sumatrani dengan karya Miraj al-Muhaqqiqin al-Imran, Nurdin al-Raniri dengan karya Syirat al-Mustaqin, dan Syekh Abdul Rauf Singkil dengan karya Miraj at-Tulab dan fil Fasir. Mereka sangat berpengaruh tidak hanya di Aceh tetapi juga sampai ke Jawa. Faktor kemunduran Kesultanan Aceh. Iskandar Muda digantikan Iskandar Sani yang memerintah pada abad 1636 sampai dengan 1641. Pada masa pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Arniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanus Salatin, yang berarti Taman Raja-Raja. Karya ini berisi tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Faktor lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan, terutama antara golongan bangsawan Teku dan golongan ulama Tengku. Di antara para ulama sendiri pun terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam, yaitu aliran Syiah dan Sunni. Thank you.